Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita memulai hari baru ini dengan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita membaca Imamat pasal yang ke-15. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelehan, maka najislah ia karena lelehan itu. Beginilah kenajisan tentang lelehan itu. Baik lelehan itu mengalir dari auratnya, ataupun tertahan di auratnya, itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur yang ditiduri orang yang mengeluarkan lelehan itu menjadi najis, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang menyentuh tempat tidurnya harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang duduk di atas barang yang telah diduduki oleh orang yang mengeluarkan lelehan, harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang menyentuh tubuh orang yang mengeluarkan lelehan, harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila orang yang mengeluarkan lelehan meludahi orang tahir, orang ini harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pelana yang diduduki orang yang mengeluarkan lelehan menjadi najis. Setiap orang yang menyentuh apapun yang telah diduduki orang tadi menjadi najis sampai matahari terbenam. Siapa yang mengangkatnya harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang disentuh orang yang mengeluarkan lelehan tanpa lebih dahulu mencuci tangannya dengan air, orang yang disentuh itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Belanga tanah yang disentuh orang yang mengeluarkan lelehan harus dipecahkan, dan setiap perlengkapan kayu harus dicuci dengan air. Apabila orang yang mengeluarkan lelehan sudah bersih dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi untuk dapat dinyatakan tahir, lalu mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air mengalir, maka ia menjadi tahir. Pada hari ke-8, ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan datang ke hadapan Tuhan ke pintu kemah pertemuan dan menyerahkan burung-burung itu kepada imam. Imam harus mempersembahkannya, yang seekor sebagai kurban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi kurban bakaran. Demikian caranya imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya. Apabila seorang laki-laki tertumpah maninya, ia harus membasuh seluruh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap pakaian dan kulit yang terkena mani itu haruslah dicuci dengan air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Jika seorang laki-laki tidur dengan seorang perempuan dan maninya tertumpah, keduanya harus membasuh tubuhnya dengan air dan mereka menjadi najis sampai matahari terbenam. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu darah dari aurat, maka selama 7 hari ia dalam keadaan cemar, dan setiap orang yang menyentuh dia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia mendapat haid menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Setiap orang yang menyentuh tempat tidur perempuan itu harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Setiap orang yang menyentuh barang apapun yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Juga pada waktu ia menyentuh sesuatu yang ada di tempat tidur atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jika seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia terkena haid perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari, dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Apabila seorang perempuan selama berhari-hari mengeluarkan lelehan darah yang bukan pada waktu haid, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu haidnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu najis seperti pada hari-hari haidnya. Setiap tempat tidur di mana ia tidur selama mengeluarkan lelehan, baginya harus menjadi seperti tempat tidur pada waktu ia haid, dan setiap barang yang didudukinya menjadi najis sama seperti kenajisan haidnya. Setiap orang yang menyentuh barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.
Tetapi jika perempuan itu sudah tahir dari lelehannya, ia harus menghitung 7 hari lagi, sesudah itu barulah ia menjadi tahir. Pada hari ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai kurban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai kurban bakaran. Demikian caranya imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan karena lelehannya yang najis itu. Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya, supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelehan atau mengeluarkan maninya yang menyebabkan dia najis, dan tentang seorang perempuan yang mendapat haid, juga tentang seseorang yang mengeluarkan lelehan, baik laki-laki maupun perempuan, serta tentang laki-laki yang tidur dengan perempuan yang najis. Tahir dan kudus. Tuhan adalah Allah yang kudus. Oleh karenanya, ia menghendaki umatnya tahir dan kudus. Di pasal 15 ini, mengatur hal-hal yang dapat menajiskan tubuh seseorang. Pada laki-laki, berupa lelehan dan air mani. Sedangkan pada perempuan, berupa darah menstruasi. Keduanya membuat seseorang dinyatakan najis. Selain itu, perilaku seksual yang tidak kudus juga membuat najis. Yang menarik, semua itu sebenarnya terjadi sebagai sebuah rahasia pribadi seseorang. Kalaupun ia tidak mengaku, orang lain tidak akan mengetahuinya. Disinilah kuasa Tuhan tampak, yaitu ia mengetahui apa yang paling rahasia sekalipun dari seseorang. Tuhan menghendaki umatnya yang najis segera menahirkan diri dan menyadari betapa pentingnya pendamaian dengan Allah. Pada masanya, seseorang yang dinyatakan najis tidak akan diizinkan beribadah di kemah suci. Jika ia melanggar, kematian adalah hukumannya. Syukur pada Tuhan, semua kenajisan telah ditahirkan dan dikuduskan oleh karya keselamatan Kristus. Maka Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar bersama bahwa Tuhan dapat melihat apa yang tidak terlihat, apa yang tersembunyi dan yang kita rahasiakan. Jangan sampai kita tidak menjaga hati agar senantiasa tahir dan kudus. Demikian pula seluruh hidup kita, termasuk tubuh jasmani kita. Jagalah sedemikian rupa untuk dikhususkan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, bantu kami untuk senantiasa menjaga kekudusan hati maupun tubuh kami, sehingga dengan leluasa kami memiliki keberanian untuk datang menghadap Tuhan, baik dalam peribadahan maupun secara pribadi, karena kami sudah terlebih dulu tahu bahwa kami sudah menjaga hidup kami sedemikian rupa dan tetap kudus, baik, dan layak di hadapan Tuhan. Di atas segalanya, kami percaya bahwa di dalam Kristus segala yang menajiskan telah ditahirkan, bahkan di dalam Kristus segala sesuatu telah dikuduskan. Maka biarlah kami juga menjaga hidup kami sebagaimana Kristus sudah menguduskan kami. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang kami jalani. Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.